Buah-buah permenungan Minggu Paskah tahun B. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a dilanjutkan sampai 37 sampai ke ayat 43. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 4. Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Petrus menceritakan kisah perjalanan Yesus. Puncak perutusan Yesus terjadi dalam misteri Paskah. Para rasul menjadi saksi mata akan seluruh peristiwa itu. Petrus mewartakan kebangkitan Yesus yang adalah pusat kitab suci. Maka umat beriman perlu mendengarkan dan melakukan perintah Allah dan mewartakan dengan jujur dan tuntas tentang Yesus dan karyanya. Rasul Paulus lewat suratnya kepada umat di Kolose mengajak umat beriman untuk berbuat baik dengan cara mencari perkara di atas. Paulus berkata, "Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada." Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam kebangkitan, dan hidup dalam kebangkitan adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni berbuat baik. Berbuat baik artinya hidup sesuai dengan perkara yang di atas. Bacaan dari Injil Yohanes yang dibacakan pada hari ini mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Bermula dari Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Namun yang dijumpainya adalah kubur sudah terbuka. Harapan yang hampir pudar perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling. Harapan tersebut bersamaan dengan sukacita yang besar untuk mewartakan kepada para rasul. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan." Para rasul pun tidak tinggal diam. Harapan mereka pun muncul kembali setelah mendengar berita dari Maria Magdalena. Para rasul yang diwakili Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur, dan pengalaman di kubur membangkitkan kembali harapan mereka. Harapan yang disertai dengan sukacita. Dan sama seperti Maria Magdalena, para murid pun dengan sukacita pergi mewartakan dan membagikan pengalaman mereka kepada yang lain. Yohanes hampir pasti ikut menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Kain kafan ada, kain peluh sudah tergulung agak di samping. Fakta ini menunjukkan bahwa Yesus pasti tidak dicuri. Posisi kain itu membuktikan bahwa Yesus tidak dicuri. Apa artinya? Pelan-pelan membuka bahwa penginjil menunjukkan mereka berjumpa dengan Yesus. Kebangkitan Yesus hanya dapat dimengerti kalau kita mau percaya dan mau membaca kitab suci dan mau mengerti. Kita mau mengimani Yesus jika kita percaya akan isi kitab suci. Bagaimana menjadikan kita percaya? Dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan, mencari perkara urusan di atas. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas. Kalau kita menjadi umat kebangkitan, bukan berarti hidup di awang-awang, tetapi kita bukan hidup demi urusan dunia. Sumber penderitaan adalah kita terikat dengan urusan dunia. Apa yang menjadi sumber perkelahian? Semuanya adalah urusan dunia
Itulah sumber permasalahan dan penderitaan manusia. Satu ide yang bisa dikembangkan dalam ketiga bacaan Minggu Paskah ini adalah menjadi umat dan saksi kebangkitan. Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa Yesus setelah menderita sampai wafat di kayu salib akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kebangkitannya dari alam maut menunjukkan kepada umatnya bahwa dirinya sungguh putra Allah. Bagi umat Kristiani, perayaan ini mau mengenangkan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupan Yesus. Peristiwa Paskah merupakan pembuktian janji Tuhan kepada manusia. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan putranya. Tentunya janji pengharapan akan kehidupan kekal seharusnya diikuti dengan rasa sukacita yang mendalam. Pengharapan tersebut menjadi senjata untuk memperkokoh iman Kristen. Jadilah umat kebangkitan. Kristus hidup, kita ada di dunia, namun hati harus mengarah ke kehidupan abadi. Menghayati hidup perkara di surga berarti orang menjadi orang yang membawa damai, rendah hati, bukan kepentingan diri sendiri atau kesenangan diri sendiri. Merayakan Paskah berarti kita masuk pada urusan perkara di surga, maka kita akan menikmati kebangkitan Tuhan. Tuhan yang bangkit menyertai kita.